Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proses analisis data penelitian. Pertama, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Fuad Zulikarisman, NIM 180810201035. Yang kedua, Satrionanda Nugraha Fahriza 181093. Yang ketiga, Ahmad Diki Fahriza 181139. Dan yang keempat, Eryastra Guslawan 181188. Yang pertama adalah pengertian analisis data. Apakah itu analisis data? Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain, yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif seperti tidak dapat diangkakan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu pengertian analisis data menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Bogdan dan Taylor tahun 1975. Mereka mendefinisikan analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. Para ahli yang kedua yaitu Patton tahun 1980. Analisis data adalah proses mengatur data atau mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Yang ketiga menurut Lexi J. Moleong tahun 2000. Lexi mendefinisikan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi di sini dapat disimpulkan analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan permodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data sendiri memiliki banyak segi dan pendekatan yang mencakup beragam teknik dengan berbagai nama dan digunakan dalam domain bisnis, sains, dan ilmu sosial yang berbeda. Dalam dunia bisnis saat ini, analisis data berperan dalam membuat keputusan yang lebih ilmiah dan membantu bisnis beroperasi lebih efektif karena data yang lebih akurat dan real time. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis teknik analisis data. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Untuk analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen atau pustaka untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model tertentu. Untuk analisis data kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model matematika, contohnya fungsi multivariat, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan dalam suatu uraian. Berikutnya untuk analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu analisis isi, analisis naratif, dan juga analisis wacana. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis sebuah bentuk komunikasi. Analisis isi ini dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda.
Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda seperti budaya, sosial, dan juga politik. Analisis ini dipakai untuk melihat pesan pada khalayak. Analisis ini dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Yang berikutnya adalah analisis naratif. Membuat narasi disadari atau tidak. Menyusun narasi terhadap tahapan-tahapan atau struktur tersebut yang berguna untuk menganalisis suatu narasi terhadap analisis yang komprehensif. Narasi juga bisa berarti cerita. Cerita itu didasarkan pada urut-urut suatu atau serangkaian kejadian peristiwa. Perbedaan analisis naratif dan analisis konten adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita, sedangkan untuk analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Yang berikutnya adalah analisis wacana. Analisis wacana ini adalah cara atau metode yang meneliti atau menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tujuan analisis wacana adalah untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Ada juga tujuan lain analisis wacana adalah untuk memberikan wacana atau sebagai salah satu eksponen bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi. Analisis ini mengkaji wacana baik dari segi internal maupun eksternal. Untuk dari segi internalnya dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagian wacana, sedangkan dari segi eksternalnya wacana dikaji dari segi keterkaitan wacana itu sendiri dengan pembicara, hal yang dibicarakan dengan mitra bicara. Untuk yang berikutnya adalah analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif adalah merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, modus, dan lain-lain. Untuk teknik analisis data inferensial, teknik data inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis dengan data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu. Lalu hasilnya yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Yang dengan begitu statistik inferensial mempunyai fungsi untuk generalisasikan hasil dari penelitian sampel untuk populasi. Sesuai dengan fungsi itulah maka statistik inferensial sangat berguna untuk penelitian sampel. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Mengolah data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Misalnya dalam rancangan penelitian kuantitatif, maka langkah-langkah yang diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, kita mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti hasil kuesioner, angket, ataupun yang lainnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap penyuntingan. Yang dimaksud tahap penyuntingan ini adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan, yaitu yang pertama kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan.
kemudian kelengkapan pengisian daftar pertanyaan dan keajekan jawaban responden. Lalu tahap yang ketiga adalah pengodaan atau coding. Coding dalam penelitian yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti. Seluruh kode yang ditentukan untuk tiap jawaban disusun dalam buku kode. Buku kode ini selain diperlukan dalam pengodaan juga digunakan sebagai pedoman analisis data dan penulisan laporan. Lalu tahap yang keempat adalah tahap tabulasi. Pada tahap ini kita melakukan data entry, menyusun dan menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan tabulasi, yaitu tabulasi manual dan tabulasi mekanis. Dalam tabulasi manual, semua kegiatan perhitungan sampai penyajian tabel dilakukan dengan manual atau dengan tangan. Sedangkan tabulasi mekanis, pelaksanaan dibantu dengan peralatan tertentu, yaitu komputer. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iryas Trahugolaswan dan di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Jadi di sini yang akan saya bahas yaitu tentang cara menganalisis data. Jadi setelah melalui 4 tahapan dalam pengolahan data, maka langkah selanjutnya itu menganalisis data yang pada akhirnya hasil analisis ini akan menjadi data yang akan disajikan kepada publik untuk diterima sebagai informasi gitu. Dan untuk menganalisis data dan menafsirkan data ini, kita punya dua pilihan, yaitu untuk menggunakan teknik analisis data kualitatif atau kuantitatif gitu. Dan di sini akan saya bahas satu-satu dulu. Jadi yang pertama itu untuk dalam teknik analisis data kuantitatif atau yang data berupa angka itu biasanya menggunakan dua cara statistik, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua itu statistik inferensial. Jadi yang pertama statistik deskriptif ini menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum atau general gitu. Dan dalam teknik ini akan diketahui nilai eksak dari variabel independen dan dependennya. Dan yang kedua yaitu statistik inferensial. Jadi statistik inferensial ini lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Dan nantinya ini kita akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi pada sejumlah sampel dalam populasi yang sudah kita tentukan sebelumnya itu. Dan yang terakhir yaitu dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama reduksi data. Yang ini merupakan proses penyederhanaan, penggolongan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga data ini dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan untuk penarikan kesimpulan ke depannya. Dan yang kedua yaitu display data atau bisa juga kita sebut penyajian data. Ini merupakan kegiatan saat sekumpulan data itu disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kesimpulan dan verifikasi. Jadi penarikan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Dan tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Ibu ada tambahan atau dari teman-teman juga ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.